Sukawati, SIAK, MSI. Perkenalkan, dari kelompok kami itu ada saya, Heni Hutahaya, Saya Rihana Muadka. Saya Brianda Simanik. Saya Krisya Paduka Simanjuntak. Tonton terus wawancara kami dan semoga bisa menambah ilmu dari teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang kami sudah berada di ruangan akuntansi keuangan publik. Sekarang kami akan mewawancarai mahasiswa semester 6 dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Mbak, mau tugas wawancara? Bersedia nggak, Bang? Bisa wawancara Oke, apa gitu? sebelum itu perkenalan dulu dong, Bang. Nama Bang? Dari kelas? AKP. Oke, ini ada tugas wawancara mengenai perpajakan, ketentuan umum perpajakan. Kita mulai aja, Bang. Oke. Pertanyaan yang pertama, pemerintah sering mengeluarkan istilah tax holiday dan PPN-DTP sebagai bentuk insentif. Sejauh yang Anda pahami, apa itu insentif pajak dan apa perbedaan mendasar antara kedua jenis insentif tersebut, serta siapa saja yang berhak menerimanya? Oke, pertanyaan tadi melingkup dua ya, satu tax holiday sama DTP. DTP apa? PPN DTP ya. Itu kan karena bagian dari pajak insentif. Jadi sejatinya insentif itu kayak kebijakan pemerintah untuk mengurangi pajak. Yang baik itu untuk individu ataupun secara perusahaan. Jadi kita mulai dari awal tuh dari tax holiday dulu. Tax holiday itu apa sih? Gitu. Jadi tax holiday itu kan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pajak-pajak yang besar-besar itu bisa ditujukan untuk perusahaan-perusahaan industri gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya industri-industri besar tuh makin maju di Indonesia. Jadi orang-orang kan kalau mau buka industri biasa takut sama yang namanya pajak kan. Nah, jadi kebijakan tax holiday dibuat agar mempermudah mereka di bagian membangun industrinya. Tuh, yang kedua ada DTP online. Apa PPN DTP ya? PPN DTP itu kayak kan tahu kalau kita setiap belanja tuh pasti ada kayak kebutuhan rumah tangga kita beli di Indomaret atau di mana ada yang namanya PPN. Nah, cuma di situ bisa di restoran juga ada kan. Nah, jadi kebijakan itu dibuat itu kan berarti untuk per individu agar memudahkan perputaran ekonomi yang ada gitu. Jadi nggak semuanya dikasih pajak seperti itu. Udah puas belum deh sama jawabannya? Aku udah puas. Gimana dengan pertanyaanmu? Oke, untuk pertanyaan kedua ya, Bang. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengandung self-assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan sistem ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Yang namanya self assessment system ya, Ya. berarti itu kan sistem di mana kita melaporkan pajak sendiri sebagai wajib pajak kan gitu. Kelebihannya apa? Ya kelebihannya ya kita jadi lebih mandiri. Terus kalau bagi pihak pajak sendiri itu ya kita dapat kalau dari pihak pajak ya mereka nggak perlu capek-capek ingetin kita gitu. Kita lapor dan pemerintah perputaran pajak di pemerintahan juga cepat dan pembangunan kita jadi pesat kan gitu. Itu kelebihannya. Yang kedua kekurangannya itu ya tahulah ya namanya juga melapor sendiri kan. Kadang kan kalau Indonesia ini kalau nggak diingetin nggak bayar kan gitu. Jadi kekurangannya kayak bisa jadi malas bayar atau telat bayar atau bahkan lupa bayar sampai gak bayar sama sekali. Itu sih paling kalau untuk siapa sih mungkin. Makasih ya, Bang, Oke, sudah sama-sama. mengganggu waktunya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya akan mewawancarai mengenai badan usaha karena salah satu sumber penghasilan pajak itu ada dari badan usaha. Nah, masalahnya sekarang badan usaha itu bukan hanya dilaporkan dengan sistem pembukuan, ada juga dengan yang namanya diterapkannya alternatif PPh final 0,5%. Apa sih bedanya pembukuan dengan tarif PPh final 0,5% ini? Ayo kita sekarang tanya dengan abang siapa kalau boleh tahu? Niko Lumbantobi. Abang Nikolom Bantobi. Ya, baik Bang. Apa perbedaan PPh final 0,5% dengan sistem pembukuan yang seperti biasanya? Baik, untuk perbedaannya terletak pada mekanisme perhitungannya dan batasan waktu penggunaannya. Yang dimana untuk mekanisme perhitungannya itu untuk PPh final yang 0,5%, basisnya itu menggunakan omset bruto bulanan. Lalu untuk fasilitasnya untuk wajib pajak pribadi. Lalu jika omset per tahunnya itu 500 juta, di bawah 500 juta, itu tidak dikenakan pajak. Yang 0,5% itu diperhitungkan jika sudah melebihi omset yang tadi. Lalu untuk batasan penggunaannya itu untuk wajib pajak pribadi itu selama 7 tahun sejak terdaftar. Lalu untuk PT itu selama 3 tahun. Lalu untuk CV, firma dan koperasi itu selama 3 tahun. Lalu untuk pembukuan
itu sedikit lebih ribet karena harus mencantumkan laporan keuangan. Berarti kalau untuk kelebihan PPh final ini bisa dibilang dia lebih ringan, lebih mempersingkat waktu lah untuk wajib pajak itu melapor pajak mereka. Terima kasih Bang. Masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang sanksi. Bagaimana sih sanksi itu berjalan? Nah, untuk sanksi administrasi dan sanksi pidana diatur dalam ketentuan umum perpajakan. Sejauh mana penerapan sanksi tersebut efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak? Baik, sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam ketentuan perpajakan sudah cukup efektif dalam memberikan meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan efek jerak. Yang dimana sanksi administrasi membantu dalam meningkatkan kepatuhan formal dan sanksi pidana membantu dalam meningkatkan kepatuhan juga karena memberikan peringatan keras terhadap pelanggaran berat. Namun efektivitasnya juga tergantung pada penegakan hukum, edukasi dan juga dengan pengawasan yang baik. Oke, baik Bang, makasih ya Bang.